Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video kisah Siti Mashiitoh, pembantu Fir'aun yang direbus keluarganya dan kuburannya mengeluarkan harum semerbak wangi. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena ketidakfahaman Anda. Kisah yang sangat memberikan inspirasi besar dalam kehidupan. Bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan ia wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa wanita mulia tersebut? Dialah Siti Mashiitoh yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pembantu mengurus anak-anak Fir'aun. Siti Mashiitoh, apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Mashiitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Mashiitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Mashiitoh mengucap, "Astagfirullah." Sehingga terbongkarlah keimanan Siti Mashiitoh yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Mashiitoh itu, umpat Fir'aun. Panggil Mashiitoh kemari, perintah Fir'aun pada pengawalnya. Mashiitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertainya. "Mashiitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa?" tanya Fir'aun pada Mashiitoh dengan amarah yang semakin meledak. "Benar," jawab Mashiitoh mantap. "Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh," bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Mashiitoh. "Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya." "Mashiitoh, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu dan anak-anakmu?"
lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masitoh kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air dan masak hingga mendidih. Perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masitoh telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masitoh, kamu lihat belanga besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak fikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul, ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masitoh, Allah pasti menyertaimu. Sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya, "Ibu, janganlah engkau bimbang, yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masitoh. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga mendidih itu. Demikianlah kisah seorang wanita solihah bernama Siti Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. "Kuburan siapa itu, wahai Jibril?" tanya baginda Nabi. "Itu adalah kuburan seorang wanita solihah yang bernama Siti Masitoh," jawab Jibril. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga kisah ini memberikan kita inspirasi besar dalam kehidupan, yang dimana keimanan seorang Siti Masitoh yang teguh, meskipun keluarganya dan dia direbus oleh Fir'aun, tapi Allah membalas keimanan Siti Masitoh dengan memberikannya surga dan kuburannya mengeluarkan semerbak wangi yang membuat Rasulullah SAW kagum dengan keteguhan imannya. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga berkah bermanfaat untuk saya pribadi dan penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya.
Channel ketiga yaitu Maniak Akik Channel yang banyak membahas tentang ilmu gemstone secara ilmiah dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan yang membahas tentang batu bacan dengan kualitas-kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.